Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio SDIT Harum, Radio Pendidikan yang akan mendampingi Soli dan Solihah channel 112255 FM Radio Pendidikan SDIT Harum Jakarta Utara, bersama Bu Tuti di sini yang akan mendampingi Soli dan Solihah kelas 5 dalam pembelajaran tema 2. Hari ini Bu Tuti akan bercerita tentang teks fiksi cerita pendek yang berjudul Gadis Penderita Kanker Paru-Paru. Yuk kita dengarkan secara penuh konsentrasi. Cerita kanker paru-paru berawal dari pagi hari di saat aku mau berangkat kerja. Tiba-tiba kepalaku pusing dan selalu batuk sambil mengeluarkan darah dan sakit pada bagian dada. Seringkali pula aku mengalami sesak napas. Ya, awalnya aku tak menghiraukan kejadian ini, tapi lama-lama semua itu sering terjadi pada diriku. Aku tak pernah menceritakan semua ini pada siapapun, termasuk orang tuaku. Dengan rasa penasaranku, aku pergi ke rumah sakit terdekat seorang diri. Aku mulai menceritakan semua keluhanku kepada dokter. Awalnya aku tak percaya setelah dokter mengatakan bahwa aku divonis penyakit yang mematikan ini, kanker paru-paru. Aku sangat terpukul sekali saat itu. Seharian penuh aku mengurung diri di kamar dengan tangisan yang tak henti-hentinya aku keluarkan. Tok. Indah, kenapa kamu seharian ini diam terus di kamar? Keluar nak, ibu khawatir. Ketukan pintu kamarku oleh ibuku yang sedang khawatir. Aku tak apa ibu, aku hanya ingin istirahat saja, jawabku pada ibu. Ya sudah nak, kalau begitu jangan lupa makan ya nak, jawab ibu sambil mengkhawatirkanku. Baik ibu. Saat itu impianku telah sirna sudah, dan kata dokter kemungkinan kecil untuk bisa sembuh seperti sedia kala. Aku sempat merasa sangat putus asa. Di situ aku tak tahu harus dengan cara apa aku bisa menyembuhkan penyakit ini. 3 bulan kemudian sakitku menambah parah. Aku pasrah pada keadaanku di situ. Kini semuanya aku serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga aku bisa sembuh seperti sedia kala. Amin. Tinggal menunggu waktu tiba. Soli-solihah, setelah kita mendengarkan tentang cerita pendek tadi, tentunya ada suatu renungan yang membuat kita harus banyak bersyukur bahwa Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih tetap diberikan kesehatan. Dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia yang menurunkan penawarnya kepada kita. Jika Allah memberikan ujian kepada kita, maka kewajiban kita adalah melakukan usaha agar kita bisa sembuh. Dan jangan lupa, kita harus sabar, kita harus banyak berdoa agar Allah selalu sayang kepada kita dan mengabulkan doa kita. Kita tetap optimis dan terus bersemangat mengupayakan kesembuhan ya dari penyakit yang kita derita tadi. Setelah kita menyimak tentang cerita pendek tadi, sangat mudah loh kita membuat ceritanya. Yuk kita buat cerita pendek dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Soli-solihah, terima kasih kalian telah menyimak cerita pendek yang telah diceritakan. Selanjutnya, Bu Tuti akan mengundang seorang tamu spesial, yaitu seorang dokter yang akan menjelaskan tentang penyakit paru-paru yang menyerang tubuh kita. Nah, coba dengarkan ya. Kita akan mengetahui informasi tentang kesehatan paru-paru kita. Yuk kita simak
bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tuti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan informasi tentang penyakit yang menyerang pada paru-paru. Yang pertama adalah asma. Asma yaitu suatu penyakit berupa penyempitan pada saluran pernapasan. Ciri khas dari penyakit asma yaitu pengidap mengalami sesak napas dan saat mengeluarkan udara, napas disertai suara tinggi yang dihasilkan dari udara yang keluar dari saluran napas yang menyempit. Faktor-faktor pemicu penyakit asma antara lain debu, serbuk tanaman, bulu binatang, asap rokok, stres, aktivitas fisik yang berat, kelelahan, dan reaksi alergi terhadap makanan tertentu. Yang kedua adalah radang paru-paru atau pneumonia, yaitu penyakit infeksi yang menyerang paru-paru sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru-paru meradang dan membengkak. Pneumonia dikenal dengan radang paru-paru atau paru-paru basah sebab paru-paru bisa saja dipenuhi dengan air, cairan lendir, ataupun nanah. Akibatnya penderita mengalami sesak napas, batuk berdahak, demam, atau menggigil. Ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko terkena penyakit pneumonia. Pertama, bayi yang berusia 0-2 tahun atau lansia yang memasuki usia di atas 65 tahun. 2. Memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Akibatnya, penyakit atau penggunaan obat-obat tertentu seperti steroid atau sedang melakukan pengobatan kanker. 3. Memiliki kebiasaan merokok. Merokok dapat menyebabkan penumpukan lendir dan cairan di dalam paru-paru. 4. Sedang dirawat di rumah sakit. Bila kamu sedang dirawat di rumah sakit, meski bukan dirawat akibat infeksi paru-paru, maka kamu beresiko tinggi untuk terkena pneumonia. Penyakit selanjutnya adalah penyakit flu burung atau avian influenza. Adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang ditularkan oleh unggas. Misalnya ayam, bebek, burung, angsa, kalkun, atau unggas sejenis. Sebenarnya penyakit ini, flu burung merupakan penyakit pada hewan. Akan tetapi dalam perkembangannya, virus menyebabkan penyakit ini mengalami mutasi yang mengakibatkan virus dapat ditularkan kepada manusia. Gejala-gejala seseorang terkena flu burung adalah penderita ISPA, demam tinggi 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan yang tiba-tiba, batuk, mengeluarkan ingus, nyeri otot, sakit kepala, lemas mendadak, dan timbul radang paru-paru yang bila tidak mendapatkan penanganan tepat dapat menyebabkan kematian. Salihah, tadi telah kita dengarkan penjelasan dari Ibu Dokter tentang penyebab penyakit yang menyerang paru-paru kita. Semoga dari penjelasan Ibu Dokter tadi kita dapat
memahami tentang penyakit paru-paru dan kita bisa menjaga kesehatan paru-paru kita. Solih-solihah, ada request dari teman kita yang ingin diputarkan atau dijelaskan tentang mengenal tari kreasi daerah. Nah, kalian bisa lihat dan mendengarkan beberapa tayangan kreasi daerah berikut ini. Demikian siaran Radio Pendidikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada solih-solihah yang telah menyimak sampai selesai acara ini bersama Bu Tuti di sini dengan channel 112255 Radio Pendidikan SDIT Harum Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.